Jumpa kembali dengan saya Muhammad Zahid di video belajar pemrograman menggunakan Scratch. Video kali ini kita membahas chapter kelima dari buku Majid Marji Learn to Program with Scratch. Di chapter kelima pembahasan buku ini adalah tentang variables, salah satu konsep yang sangat penting dalam pemrograman. Untuk video kali ini kita akan membuat sebuah program simulasi yang memberikan kita pemahaman lebih tentang penggunaan variabel dalam Scratch, termasuk bagaimana kita bisa memanfaatkan tampilan slider pada variabel untuk membuat animasi simulasi yang bisa kita gunakan untuk misalkan membuat media pembelajaran. Animasi simulasi yang kita buat berjudul Simulating Ohm's Law atau simulasi untuk hukum Ohm, salah satu materi fisika kalau nggak salah ya, mungkin tingkat SMP. Kita mulai saja. Sudah disiapkan satu file yang bisa dicek di deskripsi, yaitu Ohm Laws tanpa kode. Ya, seperti ini modal awal yang kita punya untuk membuat animasi hukum Ohm dalam fisika begitu. Kita punya punya persamaan V sama dengan IR. V itu tegangan ya, I-nya adalah arus atau current gitu, R-nya adalah resistance atau hambatan. Ada kabel, lalu ada lampu dan ada baterai. Kalau kita lihat, kalau ini saya buat invisible semua, maka kita dapatkan bahwa background dari animasi yang kita punya itu adalah ini, yaitu gambar lampu, kabel dengan baterai, kemudian diberikan 5 buah sprite, yaitu sprite huruf V sama dengan I dan R, dan juga sprite light ya. Kita tampilkan dulu. Idenya adalah kita mau menunjukkan hubungan antara bahwa V itu sama dengan IR. Jadi kita punya variabel V, variabel I dan variabel R. Nanti I-nya dipengaruhi oleh V dan R. Jadi kita punya V yang ditaruh di sini, R-nya ditaruh di sini. Lalu kalau kita perbesar V-nya atau kita perkecil V-nya, maka I-nya akan ikut terpengaruh. Begitu juga ketika kita menggunakan slider untuk mengganti nilai R gitu. Kita mulai saja. Satu lagi, nanti kalau kita perbesar V, kita perbesar I, dan kita perbesar R, masing-masing huruf ini akan punya animasi. Dia membesar kalau dia semakin besar, mengecil kalau semakin kecil, I-nya juga sama, R-nya juga sama begitu. Dan lampu ini akan meredup jika I-nya mengecil dan akan semakin terang jika I-nya membesar. Kita akan memanfaatkan efek ghost yang dimiliki oleh Scratch gitu. Kita mulai saja dengan menyiapkan 3 buah variabel. Make a variable, di sini masih kosong, belum ada blok yang kita punya. Saya punya variabel V, dia global for all sprites. Saya punya lagi variabel I, global juga for all sprites, sama variabel R, dia juga bentuknya adalah global for all sprites ya. Jadi kita tempatkan di posisinya masing-masing. I-nya saya taruh sini, V-nya saya taruh di baterainya, R-nya saya taruh di lampunya. Kita menggunakan slider untuk masing-masing variabel. Silahkan diklik kanan, kita klik slider. Untuk I tidak pakai slider, saya pakai large read out. Artinya di sini hanya menunjukkan angka saja karena I tidak bisa diganti-ganti. I nanti adalah hasil dari hubungan antara V dan R. Buat slider. Jadi kalau kita lihat, kita bisa mengganti nilai V di sini, nilai R di sini, dan nanti kita I-nya akan terpengaruh dari pergantian V dan R begitu. Sekarang kita mulai ngoding untuk menunjukkan hubungan antara V
ada V dengan I dan R. Saya manfaatkan kode di stage ya, jadi tidak di sprite, saya memberikan kodenya di stage. When bendera hijau diklik, saya set. Nah, ini kita kasih inisiasi. Untuk V inisiasinya 0, sementara R saya berikan inisiasi 1, karena kalau kita lihat hubungannya antara VIR itu adalah V sama dengan I kali R, berarti I itu sama dengan V per R. Karena V dibagi dengan R, maka R nya tidak boleh 0. Kita setting dulu R nya adalah 1. Lalu kita pakai infinite loop forever untuk menunjukkan keterkaitan antar dua variabel itu. Kita set I. Nah, tadi hubungan I dengan V dan R, I sama dengan V per R. Di sini kita pakai operator pembagian. Kita masukkan I sama dengan V per R. Nah, kita lihat. Nah, I-nya sudah langsung berganti. Kita ganti R-nya, I-nya juga akan menyesuaikan dengan nilai R. Kalau 0 pun ternyata dia punya nilai yaitu infinity kalau di sini. Padahal kalau di matematik pembagian dengan 0 itu bukanlah infinity tapi tidak terdefinisi begitu ya. Oke, sekarang kita kasih, kalau sudah selesai berarti hubungan antara V, I dan R sudah selesai. Selanjutnya kita masuk ke animasi untuk masing-masing sprite yang kita punya. Kita mulai dari V-nya dulu. Sebelum masuk ke V berarti kita perlu menambahkan satu broadcast begitu, supaya nanti ketika ini selesai dieksekusi, maka selanjutnya adalah kita mengatur animasi untuk masing-masing. Dan untuk memberitahu bahwa ini selesai dieksekusi, kita perlu broadcast message. Saya pakai yang broadcast message and white. Saya kasih message-nya adalah update gitu ya. Nah, terus kita masuk ke V. Kalau dia nerima update, kita set size-nya. Set size to. Nah, ini kita pakai variabel untuk ngotak-atik di sini. 100% berarti besarnya segini. Kita buat kalau dia semakin membesar, maka nilai V-nya kalau nilai V membesar, huruf V-nya juga membesar. Di sini saya pakai, karena dia persentase ya, patokan awalnya adalah 100%. Jadi kita pakai 100% ditambah dengan kita kasih pengali untuk V yang kita punya. Kita punya V di sini kali 5, misalkan kali 10 juga boleh. Itu jadi kalau V-nya kita naikkan, dia akan besar. Nah, nanti kita bisa batasi supaya besarnya tidak terlalu kayak gini ya, terlalu besar gitu. Untuk I dan R nanti sama. Saya duplikat deh. Nah, masuk sudah. Kita ganti saja ini dengan I. Duplikat lagi. Belum masuk. Belum masuk lagi. Sudah masuk. Ya, ini saya ganti dengan R. Kita lihat sudah sama, dia akan besar. V membesar. Ya, kalau R-nya 0, lihat I-nya akan nilainya sangat besar sekali ya. Kalau ini R, kita buat besar. Kalau 0 lah, ini semakin sangat besar sekali karena 0 di sini dibaca sebagai infinity. Nah, I-nya yang dibaca sebagai infinity gitu. Di sini I-nya jadi sangat besar sekali.
Di sini kita kasih batasan saja, misalkan V-nya maksimal 10, tergantung materi yang Anda punya ya. Ini saya teknis saja. Saya slidernya saya ganti 10, pastikan tidak 0, minimum value-nya saya kasih 1. Jadi ya. Nah, ini sudah memberikan animasi di program yang Anda punya gitu ya. Sekarang kita lanjut ke animasi untuk light-nya, alias lampunya. Kita manfaatkan ghost effect yang dimiliki oleh si Scratch. Sama kita menggunakan when I receive update. Saya pakai set ghost effect tuh. Nah, di sini patokannya adalah sama 100. Kita lihat dulu, kalau ghost effect-nya 100 lampunya nggak kelihatan, sementara kalau ghost effect-nya 0 lampunya sangat terang. Berarti kita manfaatkan variabel lagi, saya pakai yang kurang saja, terus pakai kali. Di sini saya pakai 100. Kalau i-nya makin besar, berarti di sini saya kasih dengan kali. Jadi 10 kali 10. Jadi kalau i-nya dia semakin besar, maka nilai di sini ya, nilai hijau keseluruhan ini ghost effect-nya nanti adalah 0, karena 100 kali maksimal 10 tadi i-nya 10 kali kali 1 kali 10 100 minus 100 0. Jadi nanti kalau ghost effect-nya 0 dia akan terang gitu. Ketika i-nya nilainya adalah adalah 0, maka 100 min 10 kali 0 nilainya 100 ghost effect-nya, alias lampunya terlihat paling redup. Nih, kita lihat V-nya kalau kita naikkan ya, arusnya membesar, maka di sini lampunya juga ikut semakin terang. Begitu. Ya, sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya, dan kita ketemu di video selanjutnya.